di channel YouTube UPP Telaga Biru. Kembali lagi nih di program kita yang satu ini, On Table. Semua masalah kita bahas di sini. Nah, lagi-lagi kita kedatangan tamu. Nanti kita kenalan ya. Bapak-bapak ganteng-ganteng. Kalau ini pasti kamu udah tahu dong. Bapak UPP Telaga Biru, Bapak Edi Kiswanto. Nah, yang dua ini siapa sih? Mari kita kenalan yuk. Bapak, silakan perkenalkan ke kawan laut. Assalamualaikum, saya Anto, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Salam kenal ya. Yang selanjutnya Bapak. Assalamualaikum kawan laut, saya Nanang, saya Kabid Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak. Salam kenal. Ternyata tamu kita dari Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Betul ya Bapak ya? Betul. Tadi berangkat jam berapa dari Surabaya nih? Tadi dari Surabaya jam 8. Jam 8, nyampe sini jam 10-an tadi ya? 10-an. Termasuk cepet juga. Lancar di jalannya Pak? Alhamdulillah lancar. Kesannya nih perjalanan dari Surabaya ke Telaga Biru nih gimana? Atau biasa aja kali? Atau jalannya maaf ya, agak bergelombang gitu. Gimana Pak? Ini pertama kali kami kebetulan kami berdua ya ke sini ya, ke Telaga Biru ini. Perjalanan di luar ekspektasi ya. Tadinya di sana memang ditakut-takutin gitu ya, seperti itu tadi jalannya bergelombang, belok-belok gitu. Ternyata lancar ya, lancar. Kalau ke Madura juga bayangannya itu banyak pasar yang tumpah ruah ke jalan. Alhamdulillah tadi pasarnya lancar juga sih, sudah sepi ya. Jadi ya kesannya kesini enak, asik deh, apalagi ketemu Pak KUPP. Nah, Pak Edi nih, kesannya gimana nih kedatangan tamu dari Surabaya nih? Ini jujur aja, alhamdulillah saya dengan beliau ini memang kita suka di grup Korwil Jatim untuk pamer-pamer kuliner. Dan beliau itu udah punya alis berapa banyak. Dan alhamdulillah kemarin melalui Pak Kabin ini, wah ini harus sukses ini. Kita terus terang harus ada yang masuk daftar menunya daftarnya beliau gitu. Tapi kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Pak KOP sama Pak Kabin. Kita yang di daerah didatangi langsung sehingga kita bisa banyak belajar tentang pengembangan pelabuhan Telaga Biru ke depan. Itu yang kami harus banyak petik pelajaran dari kunjungan beliau ini. Karena beliau kayaknya yang ini yang pertama ini. UPT yang dikunjungi kayak beliau yang pertama ini. Betul ya Pak, yang pertama ini. Kebetulan kalau kemarin sudah ke Gresik. Oh. Kebetulan ada ini ya, ada. Madura yang Madura baru pertama. Madura ini. Kalau boleh tahu nih, dalam rangka apa sih kunjungan ini ke sini Pak? Silaturahmi aja ya, nggak ada yang spesial sebetulnya. Tapi saya sih sebetulnya menjalankan tugas itu lebih senang nuansanya itu kekeluargaan. Ya, jadi semua kalau kita bahas dengan kekeluargaan, dengan ketemanan, masalah-masalah yang rumit, masalah yang pelik, utamanya dinas, pasti cair. Ya, mudah-mudahan saya di sini juga menambah tali silaturahmi dengan KUPP di sini, dan tentu saja ini sebetulnya uji coba atau ngeliat-liat juga karena Pak Edi ini nantang untuk futsal. Kita sebelum ngirim tim ya kita lihat dulu bagaimana kekuatan sini ya. Kalau kita bawa langsung tim, takutnya pulang bawa belum semua. Bisa nih kapan nih Pak Edi tahu ini? Kayaknya ini kalau untuk futsal kita bentar lagi udah masuk Ramadan ini. Tugas utama kita ini berhubungan laut kan ada dua ini, Lebaran sama Nataru. Nah ini kita konsentrasi ke pekerjaan utama kita lah. Nanti insya Allah karena beliau ini punya tanggung jawab bersama Pak KSW untuk mensukseskan angkutan Lebaran di Jawa Timur. Nah kita harus mensupport. Nanti setelah sukses habis Lebaran lah kita sparring lagi, kita mulai gaspol lagi untuk futsalnya. Siap ya Pak, nanti di tanding futsal ya? Iya,
pemainnya ini. Striker. Terima ya nanti ya. Jadi ini lagi jajakin ini. Nanti yang kita bawa ke sini tim apa, tim B. Wah. Lebih Masya Allah. Nah, bapak-bapak ini kan dari kantor otoritas pelabuhan nih. Sebenarnya apa sih Pak tugas dan fungsi dari otoritas pelabuhan sendiri? Jadi 3 kata yang selalu menjadi apa namanya kata-kata saktinya otoritas pelabuhan: mengatur, mengawasi, mengendalikan. Ya, jadi itulah kata-kata yang kemudian dijabarkan turunannya, operasionalnya, bahwa kita itu ya menjadi pengelola ya, karena ini ada KSU juga ya. Jadi kita dipisahkan. Kalau urusan pelabuhan di darat itu urusan kita, segala macam lah, mulai dari buruhnya, bongkar muatnya, BBM-nya, kapal pun kalau sudah sandar ya itu urusan kita. Gitu. Jadi kapal kalau sandar urusan kita, tapi begitu lepas sandar itu urusannya sandar. Jadi pisahnya itu aja. Pokoknya segala urusan pelabuhan yang di darat itu urusan otoritas pelabuhan, kalau yang di laut itu adalah urusannya sandar. Gampangnya begitu loh. Iya. Nah, untuk kantor otoritas pelabuhan sendiri di Indonesia ini ada berapa? Nah, kalau otoritas pelabuhan yang otoritas aja itu ada 4 ya. Kebetulan statusnya utama ya. Jadi di Belawan, otoritas pelabuhan utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. 4. Cuma 4 ya, 4. Tapi kalau KSOP banyak kan? Iya. KSOP. Jadi cuma di 4 itulah yang statusnya dipisah. Meskipun nanti dibawa lagi. Ngomong apa? Saya tidak ngomong. Muncul lagi. Nah, apa ada rencana sinergi nih kegiatan antara UPP dengan UPP Telaga Biru dengan OP? Pak Edi? Kalau sinerginya namanya kita sama-sama di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ya. Apalagi OP ini yang merencanakan untuk wilayah Jatim dan wilayah Indonesia Timur, kayak penyusun RIP, dokumen-dokumen AMDAL, dan KRB ini kami pasti disupport sama OP gitu. Karena yang kita ini selalu koordinasinya dengan masalah pengembangan pasti dengan OP. Yang berat kalau menyangkut masalah keselamatan pelayaran ya kita koordinasinya dengan KSU. Sinerginya kita saling menguatkan. Yang jelas beliau-beliau ini mentor-mentor kita ini yang ada di daerah. Jadi sangat kita terus terang bersyukur bisa ada, apalagi beliau ini pengalamannya udah luar biasa. Hampir sekali. Jadi kita kapan aja guyon ya seperti ini. Makanya ya saya sepakat sinerginya juga dengan nuansa kekeluargaan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan Jawa Timur terkenal kompaknya. Atau Telaga Biru sendiri kan jargon kita kan mato. Jawa Timur ini kompaknya yang ini. Itu yang sinerginya harus ini karena di S12 yang ada di Jawa Timur ini untuk bidang pengembangan pelabuhan yang ada di bawah beliau. Jadi kita selalu bersinergi karena beliau yang lebih tahu pengembangan wilayah di Jawa Timur. Pak Anto, harapan kedepannya setelah berkunjung ke Telaga Biru ini seperti apa Pak? Ya tentu saja kita makin kompak. Ya. Saya mungkin akan melihat ke UPT yang lainnya. Di grup WA kita sudah puyuh. Nah kalau kita ketemu lagi secara fisik itu kan lebih enak. Yang kedua tentu saja tadi penugasan tentu saja kita akan lebih erat lagi ya, utamanya yang dekat ya memang ini Lebaran ini posko angkutan Lebaran. Dari tahun ke tahun Madura itu selalu menjadi sorotan kan. Jadi kapal-kapal selalu standby untuk bisa membantu masyarakat Madura, terutama yang kepulauan kan itu yang
bisa. Nah itu mungkin dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, nah kita bisa saling sharing gimana pengalaman kemarin. Saya itu sudah mempelajari ya semenjak dulu kapal latih disuruh diminta untuk membantu ya, 2000 berapa itu ya 2017 kalau nggak salah kapal latih kapal sekolah ya diminta untuk membantu masyarakat Madura supaya bisa mudik lebaran kan. Sampai dengan tahun kemarin pun masih perlu disiagakan karena mudah-mudahan dengan kita saling mengenal lagi orang-orangnya, saling mengetahui kondisi kantornya, posisinya di mana, nah kita bisa membuat strategi sebetulnya. Enaknya nanti gimana sih? Karena kalau kita nggak tahu posisinya di mana-mana susah, ya kita hanya ngawang-ngawang aja rapat gimana gitu kan. Beberapa kali rapat di kantor pusat ya kemarin di KSP kantor staf presiden, kemudian di Menko Marves. Permasalahan itu pelik, tapi karena kita nggak tahu posisi ya ngambang aja tuh. Begitu kita terjun, oh ternyata begini, oh kita begini, enak gitu. Mudah-mudahan itu juga seperti ini ya. Nanti kita bisa lebih erat lagi. Jadi survei lapangan itu penting ya, Pak. Oh iya. Jadi tahu medan sesungguhnya. Dari Pak Nanang sendiri harapan kedepannya setelah berkunjung ke sini, Pak? Ya kita sudah punya gambaran jelas ya terkait kondisi di sini, sehingga kalau kita membuat perencanaan itu kita bukan hanya di awang-awang, tapi kan memang benar-benar sudah tahu kondisinya seperti apa, nah strateginya cocok seperti apa. Nah terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya, ada pesan kesan nggak untuk kawan laut semua yang ingin disampaikan dari bapak-bapak? Mulai Pak Edi dulu, apa yang mau disampaikan ke kawan laut nih di Indonesia? Untuk kawan laut di Indonesia, jadi terus terang keberadaan kita OP Hubungan Laut ini satu sama lain harus saling menguatkan, karena kita harus bekerja dengan hati. Tolak ukur kita keberhasilan kita pada saat masyarakat merasa puas dengan pelayanan jasa transportasi laut. Jadi kita saling menguatkan, kita melihat perhubungan laut secara keseluruhan seluruh Indonesia. Itu untuk teman-teman semangat menyongsong angkutan lebaran 2023. Semangat kawan laut semua. Dari Pak Anto? Ya, saya selalu ingat kata pesannya Pak Menteri, kolaborasi. Ya, jangan sampai lupa kolaborasi, bahkan itu di internal kita sendiri, ya di JPR kita harus berkolaborasi. Ya, pun keluar juga kita harus kolaborasi. Makanya saya ingatkan kembali lagi, kolaborasi itu kata-kata yang sakti, kita laksanakan pasti enak. Enak di kerjaan, enak di rumah juga. Dari mana Nan? Monggo. Dari saya kesannya ini podcast cukup bagus ya, sehingga orang luar tuh bisa tahu apa sih yang kita lakukan. Kalau nggak gitu nanti masyarakat nggak banyak tahu apa sih ini UPP, apa sih OP, apa sih ini KSU. Jadi ini bisa dicontoh buat yang lain. Terima kasih Bapak. Nah itu kan udah terakhir nih Pak, sudah selesai pertanyaan. Terima kasih waktunya Pak Nanang, Pak Anto ini. Nah untuk menutup on table ini, kita di sini punya password Pak. Jadi passwordnya itu semua masalah kita bahas di sini. Nanti setelah saya bilang on table, bapak-bapak semua menjawab semua masalah kita bahas di sini sambil kita pamit ke kawan laut. Boleh? Boleh ya Pak? On table, semua masalah kita bahas di sini.